ummahatil mu'minin. Amma ba'd. Kullu am wa antum bi khair fi syahri Ramadan al-mubarak. Semoga kita selalu diberikan di setiap tahunnya selalu diberikan kebaikan, keberkahan khususnya di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih berkaitan judul tentang masalah puasa. Saya dengar-dengar sebelumnya judulnya tentang puasa juga. Ada puasa menurut Imam Al-Ghazali, ada puasa tentang Tentang pemikiran puasa. Nah, yang saat ini saya akan bawakan puasa dan hikmahnya. Nah, kenapa kita terus mengulang-ulang tentang yaitu judul puasa? Ya, ada salah satu masyayikh di Al-Azhar ya berkata, fil i'adah ifadah. Fil i'adah ifadah. Di setiap pengulangan insya Allah ada namanya tambahan atau tambahan wawasan atau istilah lain kalau orang bahasa gaulnya tuh gift. Nah, itu kan. Kenapa setiap hari Jumat selalu sholat Jumat? Kenapa harus ada namanya khutbah Jumat? Penuh suci ini, nah, kita perbaiki niat kita di bulan Ramadan ini untuk benar-benar beribadah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ramadan, dalam istilah bahasa Arab, Ramadan sendiri diambil dari kalimat Ramadan, ya. Ramadan itu dalam bahasa Arab tuh artinya abu, ya. Kalau dalam istilah tafsirnya, Ramadan itu romduz zunub. Apa tuh romduz zunub? Adalah abu dosa, atau di dalam bahasa lain yaitu ihraq atau terbakar. Ya, ya maksudnya Ramadan itu terbakar atau romduz zunub, penghapusan dosa. Nah, kenapa disebut makanya di akhir Ramadan itu namanya Idul Fitr, kembali suci ya, karena kita berusaha untuk itu beristighfar untuk minta pengampunan dosa di saat bulan Ramadan agar kita di akhir bulan Ramadan hati kita suci dan kita kembali seperti bayi, hatinya bersih. Nah, yang kita ketahui ayat yang mewajibkan Ramadan kita sering mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita sering mendengar itu tiap hari. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, gini terakhir agar kalian bertakwa. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita menyikapi nafilah ini, ya namanya faridah ini. Bagaimana kita menyikapi bulan puasa ini? Apakah kita menyikapinya dengan rasa terpaksa atau menyikapinya dengan ya sekedar lewat-lewat saja gitu kan? Itu ada macam-macam orang, tergantung derajat orang tersebut dalam menyikapinya. Kita bisa melihat derajat orang itu bagaimana kan? Tergantung menyikapi saat bulan Ramadan. Terkait masalah kewajiban kita yang 5 rukun Islam itu, ya, itu ada salah satu ayat tentang faridah, tentang kewajiban kita dalam ayat Quran itu yang di akhir surat Al-Baqarah kita sering mendengar.
sering membaca. Kalau yang apa namanya, yang sering yasinan kadang-kadang di akhir kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau kita ya sekedar orang biasa memahami maknanya la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidaklah orang apa namanya, la yukallifullah, Allah tidak membebani seorang kecuali kemampuannya. Itu sekedar pemahaman terjemah bahasa Arab saja. La yukallifullahu nafsan illa usaha, dengan usahanya ini. Ingat, itu surah apa itu ya? Ingat, dalam Al-Qur'an ya qaul qaulu. Ini ada salah satu masyayikh ya, karena saya dulu ini saya ngomong masyayikh karena saya lulusan itu di Mesir dulu, saya selalu mendengar ini, hanya mengambil ya karena sering talaki saja, cara mengambil-ngambil hikmah-hikmahnya dari para masyayikh. Ya qaul qaulu fi mawakin syatta fakhudhu sirrahu famad dinuda. Ya, setiap kata ya kaul kaulu, setiap kata itu terletak ya kaul kaulu fi mawakin syatta, di mana saja, fakhudu sirrohu famad dinuda, maka ambillah sir rahasianya, famad dinuda, karena agama itu bukan penyakit. Nah, setiap perkataan itu ada kok kaidahnya, ada namanya hikmahnya. Kita kembali tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wus'un ya. Kalau pemahaman kita bos untuk hanya sekedar kemampuan saja, ya. Padahal dalam bahasa Arab itu ada tiga kaidah, ada tiga tingkatan tadi dalam wusun itu kemampuan. Ada namanya wusun, ya. Ada namanya tokoh, ada yang namanya bas. Kalau bahasa Arabnya itu ya, basun, basun, bas, mungkin sak, bas. Hmm. Ada namanya pertama wusun, yang kedua tokotun, yang tiga bas. Ini kalau ada yang mau nyatat silahkan dicatat. Lumayan ini. Wusun ya. Kalau ibarat air di dalam gelas, wusun itu bagaikan seginilah. Cuma 20% ya. 20%-nya atau 10%, 20%. Terus yang kedua itu tokoh. Tokoh itu sudah maksimal. Maksimal kalau dalam botol itu, misalkan dalam gelas, airnya sudah puncak, sudah penuh sekali, itu namanya maksimal, itu namanya tokoh dalam bahasa Arab. Yang ketiga itu bas. Bas itu sudah blower, sudah tumpah. Ya. Kalau kita mobil gitu, mobil itu 200 km per jam maksimalnya. On itu sekedar misalkan 20 km per jam kita jalan bawa mobil. Kalau tokoh itu sudah mentok 200 km per jam maksimal ya. Baru yang ketiga bas. Bas itu melebihi 200 km per jam maksimal tadi, makanya ada istilah namanya mesin jebol, mesin rusak dan lain-lain, itu bas. Kita ambil dalam bahasa Arabnya. Tadi pertama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wus'un ya pertama. Kita ambil yang tokoh. Apa tuh ayat Quran dalam tokoh? Nah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ah, ya kan? Ya Allah, janganlah kita ini beri cobaan, jangan diberikan kewajiban yang mana itu sudah maksimal kita, nggak bisa lagi gitu. Setelahnya kita bakal rusak gitu kan. Apalagi misalkan ayat yang lain, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya kan? Nah, barang siapa dalam puasa itu tidak bisa, ya kan, udah toko, udah maksimal, ya kan, untuk apa namanya, kan orang sakit, udah tua, orang sakit, yang mana dia terpaksa, apa namanya ya, sudah maksimal, sudah kesusahan dalam berpuasa, makanya fidyah, toa memiskin, fidyah itu ya bayar, apa namanya, 60 orang miskin, itu.
Ya, baru yang ketiga itu bas dalam ayat Quran. Bas itu apa? Innama ashku basi wa husni ilallah. Ini apa nih ayat tentang apa? Bas ya. Innama ashku basi wa husni ilallah ini ayat yang menjelaskan tentang bapaknya Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf. Kenapa? Beliau ini innama ashku basi, ya Allah, saya ngadu kan Basti wa husni pun apa namanya udah sangat saya ini sudah sangat-sangat sedih ilallah dan dia mengadu kepada Allah bahwasanya beliau sangat sedih. Nah, tadi kan bas kan melebihi kapasitas atau melebihi maksimal bas. Apa itu bas tadi yang terjadi waktu bapaknya Sayyidina Yusuf? Bas itu Sayyidina Yakub ini bapaknya Sayyidina Yusuf mengalami kebutaan. Nah, tuh Bas, ya kan ada tuh di kisahnya Nabi Yusuf dan beliau ketika balik ketemu bapaknya melempar bajunya ada mukjizat akhirnya bapaknya Sayyidina Yusuf matanya bisa melihat lagi karena mukjizat dari Sayyidina Yusuf. Nah, kita kembali lagi masalah Ramadan tadi ya. Ramadan tadi kita tahu kan bahwasannya Ramadan itu faridoh ya, kewajiban. Nah, kewajiban kita yang diberikan oleh Allah itu cuma on sekedar cuma 20% saja, pas 10%, 20% saja. Dari puncak kita 100% ini kemampuan kita. Misalkan sholat kita setiap sholat 5 menit. 5 waktu sholat, 5 kali 5, 25 menit dalam satu hari 24 jam. Pasti kita malas-malasan. Puasa, ya, kita dalam satu tahun 12 bulan 365 hari. Puasa hanya 30 hari. Masih lagi beralas-alasan mau apa lagi gitu kan. Kita ambil. Ada kita sering dengar bunyal Islamu ala khomsin ya. Islam itu ya terbangun apa namanya? Bunyal Islamu, rukun Islam apanya? Islam itu dibangun atas 5 Bunyal Islam adalah khomsin ada 5 perkara. Ya, kita sering dengar 5 rukun Islam dan lain-lain. Ya, ada istilah lagi bisa kita ambil bunyal bina'u ala khomsi imadin. Nah, itu kan. Bangunan itu dibangun oleh 5 pondasi. Jadi kan 5 rukun Islam mirip pondasi, ya kan? Nah, bagaimana kita apa namanya? Bagaimana kita ingin meninggalkan rumah tersebut jikalau hanya pondasi saja, nggak ada namanya jendela, nggak ada atap, nggak ada namanya pintu, nggak ada kasur. Nah, apa itu jendela rumah, apa nama jendela, atap dan lain-lain itu nafilah atau sunah-sunah, sunah-sunahnya. Jadi kalau kita mengandalkan hanya 5 rukun Islam saja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak cukup. Bagaikan kita tinggal di rumah yang tanpa atap, yang tanpa dinding, tanpa kasur dan lain-lain. Kalau ingin tambah enak lagi tambah AC, berarti kita harus nambah lagi apa namanya? Sunah-sunah kita dalam rukun 5 Islam itu. Rukun Islam kan 5, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, berarti setiap 5 rukun Islam ini ada namanya sunah-sunahnya, ya kan? Kita sering tahu kan? Sunnah yang pertama, haji itu di terakhir lah. Haji itu umroh, apa namanya? Umroh. Sunnahnya. Puasa sunnah Senin Kamis. Apalagi zakat itu sodakoh. Ingat, sodakoh itu bukan hanya memberikan uang. Ada dalam ayat Quran ya pikun ya ada yang bertanya kepada kamu ya ya senang kita apa yang kita infakkan apa kata Rasulullah kulil af kata Rasulullah seorang
Ya Syekh, misalkan kalau ada orang yang menzalimi kamu, kamu maafkan tidak? Iya, saya memaafkan, tapi lupa tidak. Nah, gitu. Tabasumu kali wajah akhika sodakotun. Ya, kita senyuman kita ya, senyuman kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita itu sodako. Jangan sampai kita beralasan, wah saya ini puasa lapar gitu kan, tidak mau senyum dan lain-lain karena bawanya marah terus. Ingat ya, tabasumu kali wajhika wajihi akhika sodako ya. Jadi istilah dalam kita sering mendengar di Quran itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kebaikan itu tersebut bukan di faridoh, bukan di sesuatu yang kewajiban yang lima tadi, lima rukun Islam. Karena kalau kita tidak melakukan rukun Islam itu salah satu yang kurang, kita apa namanya? Kalau haji kan bila mampu, yang lain itu kalau kita namanya tidak melakukan yang lima itu namanya dosa lah, Pak. Istilahnya dosa, iya, berbuat salah. Nah, kalau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalam hal nafilah atau dalam hal sunnah. Sering membantu orang, sodako, ya kan, senyum, gitu kan, tidak marah pada orang, itu termasuk sodako. Ya, paham ya? Barulah kita masuk ke macam-macamnya di. Kita tahu kemarin ada yang menjelaskan ada 3 derajat orang berpuasa. Yang pertama saumul awam, saum. Yang kedua saumul khawas. Yang ketiga saum khawasil khawas. Puasanya orang awam. Puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus khusus. Nah itu istilahnya kan. Nah, kita nyari yang simpelnya, pemahaman yang lainnya. 3 macam ya. 3 macam derajat orang dalam berpuasa. Apa itu? Ada 3 macam. Pertama, siamus sobirin. Yang kedua, siamur rodin. Yang ketiga, siamus syakirin. Pertama, siamus sobirin. Apa tuh siamus sobirin? Puasanya orang-orang yang bersabar. Ya, itu tingkat yang pertama. Apa tuh siamus sobirin? Ya, orang bersabar, ya bersabar, ya ta'amaluna ma'at taklif, ya. Dia melakukan puasa karena tanggungan. Apalagi terus wa yatakasaluna fil a'mal dan dia bermalas-malasan dalam ibadah. Nah, ini introspeksi diri bagi kita juga kan. Ya, biasa namanya iman itu yazid wa yanqus, namanya iman naik turun ya kan. Introspeksi dulu, introspeksi diri. Makanya tadi istilah tadi di dunia perbarui niat tadi. Ya ta'amaluna ma taklif, orang siang musabir yang pertama di puasanya orang sabar, dia melakukan karena tanggungan dan juga bermalas-malasan dalam beribadah, ya. Wa yasumuna bil ijba dan berpuasa dengan paksaan. Terus yang musabirin paling bawah. Apa ayatnya? Kita bisa ngambil kias dalam ayat. Kutiba alaikumusiyam, ya. Ka'anna yasma kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ya. Diwajibkan bagi kamu berpuasa, dia seperti mendengar diwajibkan bagi kalian apa? Berperang, dan itu dibenci bagi mereka, ya kan? Ya, kita kadang-kadang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'annahu Sudah ada iklan Nadia. Ya, jadi siamus sobirin orang yang berpuasa sabar tadi, yang sabar yang pertama paling itu paling derajat yang paling bawah, dia berpuasa ya terpaksa seperti dia mendengar ayat diwajibkan bagi dia perang dan itu dibenci oleh mereka. Itu siamus sobirin. Nggak tahu kita derajatnya di mana nih. Yang kedua, siamur rodin. Puasanya orang-orang
ridho, ya istilahnya gitulah. Apa itu siamurodin? Siamurodin itu la yatazammarun, dia tidak mengeluh. Tetapi kalau dia disuruh memilih, misalkan Allah memberi pilihan, diadakan puasa atau tidak. Nah, siamurodin ini masih memilih tidak puasa. Itu siamurodin. Tadi pertama siamusobirin terpaksa. Kalau yang ini tidak terpaksa siamurodin. Ya, tetapi dia kalau disuruh milih tidak puasa. Yang ketiga siamusyakirin. Puasanya orang-orang yang bersyukur. Apa ayatnya dalam Quran? Kita mendengar di ayat pertama di kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, terus barulah di akhir ayatnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita ambil yang terakhir wala'allakum tashkurun. Nah, ini dia siyamus syakirin la'allakum tashkurun. Orang yang namanya siam musyakirin, orang yang selalu bersyukur ini dia selalu melihat hikmah-hikmahnya, ya. Misalkan ini, iya kita ayat pertama kita sering mendengar ya ladina amanu sering-sering, ya kan, nggak tahu maksudnya atau apa. Ya ladina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang siam musyakirin, orang yang bersyukur ini melihat ada hikmah di balik ini. Apa itu? Berarti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, kalau kita berpuasa berarti derajat kita dinaikkan menjadi iman. Maka beliau itu bersyukur. Siamu syakirin. Bersyukur karena dinaikkan derajatnya menjadi iman. Mukmin. Ada lagi setelahnya. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Barang siapa yang sakit dan juga dalam perjalanan, maka digantikan hari yang lain. Kalau orang berpuasa berarti kan tidak sakit. Yang kedua berarti tidak dalam perjalanan. Tidak perjalanan berarti tetap tinggal tetap di suatu daerah, ya kan? Tinggal tetap suatu daerah berarti bersama keluarganya. Syekh Musyakirin mengambil hikmah dari situ apa? Apa tadi? Dia namanya tidak berperjalanan dan juga tidak sakit, ya kan? Selalu berikan kesehatan. Terus siamus syakirin, siamus sabirin, siamus rodin, siamus syakirin. Nah, semoga kita selalu berada di dalam orang-orang yang siamus syakirin, selalu mengambil hikmah, selalu mengambil apa namanya, mengambil hikmah dan apa namanya, tahu derajat ininya lah, cara menyikapi dalam kita berpuasa, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada istilah lagi ini, kam min shaimin mufattirah wa kam min mufattirah shaim. Betapa banyaknya orang berpuasa tapi berbuka atau tidak berpuasa. Dan betapa banyaknya orang berbuka, orang tidak berpuasa tetapi dia puasa. Jadi puasa saum itu bukan istilah hanya untuk menahan lapar dan haus saja, ya. Ingat tidak hadisnya? Asyadul jihadi jihadul hawa. Ya. Ada yang melebihi kita dari perang. Jihad lebih dari perang itu apa? Menahan hawa nafsu. Nah, berarti itu makna siam lagi tadi. Saum. Ada lagi wa kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atosh, ya. Betapa banyaknya orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga.
Ada istilah lagi, istilah dari masyayikh gitu kan. Qad intaha syahrus yam wa bada'at syahrus saum. Ya. Tadi kan tahu kan bahwasanya orang yang puasa belum tentu berpuasa dan orang yang tidak puasa itu bisa jadi puasa. Mm-mm. Asyam wasaum, ya, ini istilah beda. Asyam sendiri ya itu kebanyakan penjelasan tentang kutibalikumusiyam. Itu tentang faridoh, tentang puasa Ramadan. Kalau saum sendiri seperti tadi asadul jihadih, jihadul hawa tadi. As-saum itu menahan hawa nafsu dari hal-hal yang halal dan haram. Hal-hal halal yang bisa melalaikan kita bisa jadi haram juga seperti kita terlalu sering apa ya? Main-main, selalu terlalu sering main HP lah mungkin ya sekarang ini ya. Akhirnya meninggalkan namanya kewajiban kita, fardhu apa namanya? Kewajiban ibadah kita, meninggalkan sunnah-sunnahnya. Nah, itu termasuk lalai juga. Mirip lah. Misalkan arti namanya qiyam wal qaum. Qiyam itu berdiri, kaum itu suatu golongan. Siam dan saum juga beda juga. Siam sendiri itu hanya menahan dahaga, saum di atasnya lagi. Bisa disatukan bagi orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga dan juga menahan hawa nafsu bisa disebut namanya saum. Ya. Ini terkait tadi kan tentang hikmahnya ya kan? Ini ya nggak apa-apa kita sebutkan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu mimma taqaddama min dzabihi. Barang siapa yang berpuasa ya untuk beriman wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dzabihi, maka dihapuslah dosanya untuk ke depan. Pertama dihapuskan dosanya ke depannya. Yang kedua, sumu taswihu. Barang siapa yang berpuasa dia bakal sehat. Kalian searching aja di Google. Manfaat puasa bagi kesehatan. Oh, banyak banget itu. Kalau untuk cewek tuh bisa juga untuk apa namanya memperbaiki kulit katanya kan biar ini mengurangi minyak gitu kan ada juga. Habis itu orang-orang yang sakit ada juga yang bisa menghilangkan diabetes gitu kan. Saya dulu pernah juga waktu kuliah dulu masih kuliah. Ya biasalah anak rantau-rantau kuliahan kan. Kadang-kadang penyakit biasa tuh kan mah kan. Asam lambung biasa tuh karena jarang makan. Itu karena jarang puasa dulu Senin Kamis kan. Saya cobalah. Kalau pakai logika, orang mah kan nggak mak karena telat makan. Kita puasain, sosnya nambah sakit kan. Ini kalau dalam logika seperti itu. Apa yang terjadi malahan? Setelah puasa Senin Kamis malah hilang puasa. Apa namanya? Malah hilang mahnya, sakit mahnya. Ya, karena istilah apa namanya? Karena ada yang mengatakan bahwasanya puasa itu menetralisir racun. Banyak banget lah manfaatnya bagi apa namanya puasa. Rugilah orang-orang yang nggak puasa. Kalau ada kesempatan berpuasa ya puasa. Ada lagi, ini man shoma Ramadan summa atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa lengkap di bulan Ramadan dan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka dihitung dia berpuasa 1 tahun. Ya, wa akkada mufti dan ditakkidkan diyakinkan lagi oleh siapa namanya ada mufti yang namanya Mesir Masyayikh Syekh besar juga Syekh Syekh Ali Jum'ah ya kan wakada mufti Mesir wa Syekhul Kabir Al Azhar Syekh Ali Jum'ah itu kan barang siapa yang berpuasa lengkap bulan Ramadan dan ditambah bulan Syawal 6 hari maka dapat 1 tahun. Kita tahu itu kan ya itu hikmah itunya apa namanya manfaatnya. Cuma kita yang lebih tinggi lagi, kita berpuasa itu nggak usah terlalu melihat manfaat dan hikmahnya dan lain-lain. Kita berpuasa itu karena taat. Karena kalau kita namanya beribadah
Karena kalau kita beribadah terlalu melihat namanya hikmah dan manfaat, itu malah bahaya bagi kita. Masa kita melakukan ibadah karena untuk suatu maslahat? Enggak juga kan? Tapi karena taat, karena cinta, itu kan. Kalau istilahnya tuh alamatul hibbi atau tanda-tanda kita cinta kepada Allah itu taat ya. Kalau orang misalkan orang baru kemesem apa pacaran atau orang laki sama perempuan udah cinta banget kan, apa yang disuruh pasti taat ya karena cinta. Begitupun kita kepada Allah, kalau kita cinta benar-benar cinta, tanda-tandanya apa? Kita taat apa yang diperintahkan. Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Man yuti'i rasulah faqad atau Allah gitu kan. Kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Kita melihat lagi misalkan dalam ibadah kita selalu melihat namanya manfaat ya kan. Kita sholat subuh 2 rakaat. Tahu nggak kita manfaatnya? Kenapa kita dua rakaat? Nah, kan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tahu nggak kita hikmahnya kenapa 2, 3, 2, 4, 4, 3? Ya kita nggak tahu. Karena kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Mirip seperti akhlaknya malaikat ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ya. Wahai malaikat sujudlah. Maksud sujud di sini bukan ibadah, bukan menyembah, tetapi karena taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dan maksud sujud di sini adalah kiblat. Fasajadu illa iblis. Iblis aba wastakbar. Kenapa iblis nggak mau tidak mau apa yang diperintahkan oleh Allah karena sombong melihat manusia katanya terbuat dari tanah. Nah, kita kan akhlak kita sekarang ini. Kita sekarang ini kan kita bukan menyembah, kita menghadap batu ya kan? Sekarang ini namanya sholat apa tuh? Batu, Hajar Aswad atau Ka'bah. Tahu nggak kita manfaatnya? Nggak tahu. Kenapa seperti itu? Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Mirip juga Sayyidina Umar ketika namanya Rasulullah mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar ya melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Akhirnya Sayyidina Umar bagaimana akhlak beliau? Beliau ketika mencium Hajar Aswad, saya tidak tahu manfaat dan hikmah kamu apa gitu kan. Melainkan karena Rasulullah mencium batu ini, saya pun mencium batu ini. Begitulah akhlak sebenarnya orang-orang Muslim. Ya, orang Muslim kalau pengen nanya lagi mukmin dan muhsin. Jadi paling utama ya kita namanya beribadah khususnya bulan puasa ini kita karena taat. Taat kenapa? Karena cinta. Ya. Kalau hikmah dan lain-lain itu nomor berapa? Mungkin sampai sini aja. Langsung kita doa aja ya, langsung kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu habibuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika min habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wa ta'attaf ala qulubina bi mahabbatik wa tajalla ala arwahina bi musyahadatik wastakhdim ma khalaqtahu fina wa minna li ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika minas salbi ba'dal atau wa na'udzubika min adalid da. Allahumma shfi kullal marid warham kullad daif wa ghnil kullal faqir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, naktafi bihadza. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang